Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, kita akan belajar tematik, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif, cara membuat plastisin, kemudian keunikan negara ASEAN. Kita lanjutkan pembelajaran kedua kali ini. Jangan lupa pembiasaan literasi, silakan baca dulu materi kita pada hari ini, halaman 17 sampai 30. Di pembelajaran yang kedua kali ini diharapkan kamu dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dalam pelajaran PPKN. Kemudian pelajaran SBDP, kamu dapat mengetahui cara pembuatan patung, tentunya dari plastisin yang sudah kamu buat kemarin. Pada pembelajaran PKN, kita sudah mengetahui bahwa sila Pancasila itu ada 5, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kita fokuskan ke sila yang ke-1 dan ke-2 dulu. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu agama yang diakuinya ada 6, bukan hanya negara Islam. Makanya kita harus toleransi terhadap agama yang lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua. Yang pertama, persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Yang keempat, perdamaian. Kita jangan sampai membeda-bedakan derajat seseorang, tapi kita harus menyamakan setiap derajat karena pada hakikatnya setiap manusia, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Setelah kamu mengetahui makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila yang pertama dan kedua, silakan kamu perhatikan halaman 24, 27. Kamu perhatikan gambarnya, kemudian kelompokkan gambar perilaku mana yang sesuai dengan sila ke-1 dan mana yang sesuai dengan sila yang kedua. Ini adalah tugas dari PPKN. Setelah selesai, kita lanjutkan ke halaman 28 tentang aneka kerajinan patung tanah liat dari Kasongan. Berikut adalah gambar-gambarnya. Cara pembuatan plastisin yang sudah kamu buat kemarin. Jadi pembuatan plastisin, proses pembuatannya bisa dibuat juga dari tanah liat. Tanah liat dapat dilakukan atau pembuatan patung itu bisa dibuat dari tanah liat. Tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, ataupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Ini untuk tanah liat. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Ini adalah patung yang terbuat dari tanah liat. Jadi tanahnya harus berbentuk plastis supaya memudahkan ketika dibentuk dengan teknik cetak ataupun ukir. Kemarin kalian sudah membuat patung dari adonan plastisin yang dibuat sendiri. Nah, silahkan kamu isi latihan yang ada pada halaman 28 dan baca kembali
materi cara pembuatan plastisin di halaman 29. Nah, ini adalah tugas yang kedua, materi SBDP. Jika telah selesai, silakan kirimkan foto tugasmu ke Classroom. Tugas pada pembelajaran yang kedua, kali ini ada dua, yaitu pelajaran PKN dan pelajaran SBDP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.